Hilang Agus, terbitlah si Keluarga Aura Cinta. Bahkan pada waktu lahir, baru lahir hari baru proses lahir, itu kelihatan banget aura apa ya, aura cintanya itu aura artisnya itu. Jadi aura artisnya sudah muncul dari lahir, gengs, katanya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat bapak ini ya, yang bangga banget punya anak yang super ngeyel. Ya kenapa anaknya ngeyel ya, karena bapak emaknya juga ngeyel, gengs, ternyata. Ada juga yang menarik. Ada salah satu komen yang menggelitik lah buat gue ya. Karena di komenan itu dia mengatakan ini satu keluarga emang problematik, gengs. Jadi katanya sih suka berantem sama tetangganya gitu. Dan waktu pembongkaran kemarin itu, cuman keluarga si Aura Cinta ini yang nggak setuju gitu loh. Warga yang lain itu ya terima lah ya, gitu. Karena memang mereka tinggal di atas tanah negara gitu loh. Dan asal kalian tahu ya, si Aura Cinta ini ketika ditanya, diwawancari di TV itu, ya jawabannya sungguh membagongkan gitu loh. Halo gengs, untuk pembahasan video kali ini seperti biasa ya, kita akan membahas hal menarik ya, pastinya harus dibahas di sini. Nah, untuk pembahasan video kali ini kita masih membahas persoalan yang masih viral lah, yaitu Aura Cinta yang kemarin berdebat dengan Pak Gubernur, ya kan. Nah, apa sih kabar terbarunya? Gini gengs, karena gue yakin teman-teman juga kalau ngelihat si Aura Cinta ini pasti kesel juga sih. Karena gue pribadi juga, waduh, ini anak kok ngeyel banget sih jadi anak ya, gitu loh. Kalau gue sih ngelihat kenapa sih Aura Cinta ngeyelan anaknya gitu. Karena emak bapaknya juga ngeyel, gengs, gitu loh. Sekarang, gengs, tahu nggak? Bukannya introspeksi diri, ya kan? Malah nyalah-nyalahin gubernur. Nah, ada lagi nih video yang terbaru nih. Si Aura Cinta ini kan diundang TV ya, TV swasta ya kan. TV lokal lah, mungkin di Bandung. Jadi dia itu bercerita rasa kekecewaannya dia lah, kenapa sampai digusur tanpa koordinasi. Terus tiba-tiba katanya dia bilang, waduh, padahal dia sendiri yang mengatakan SP itu udah berkali-kali suratnya datang. Entah dibaca atau enggak, gue juga nggak ngerti gitu loh. Gimana ya guys, kalau sekarang gue lihat itu makin menjadi-jadi nih keluarga. Hilang Agus, terbitlah si Keluarga Aura Cinta. Ya inilah ya gengs, si Agusnya udah turun layar, sekarang muncul lagi si Keluarga Aura Cinta yang ngeyelan gitu loh. Ada juga yang menarik. Ada salah satu komen yang menggelitik lah buat gue ya. Karena di komenan itu dia mengatakan ini satu keluarga emang problematik, gengs. Jadi katanya sih suka berantem sama tetangganya gitu. Dan waktu pembongkaran kemarin itu, cuman keluarga si Aura Cinta ini yang nggak setuju gitu loh. Warga yang lain itu ya terima lah ya, gitu. Karena memang mereka tinggal di atas tanah negara gitu loh. Dan asal kalian tahu ya, si Aura Cinta ini ketika ditanya, diwawancari di TV itu, ya jawabannya sungguh membagongkan gitu loh. Gue lucu aja sih, ya tidak dimanusiakan seperti apa gitu loh. Ya pastilah sudah ada peringatan ya kan. Dari surat-surat itu juga harusnya dia udah paham, berarti ini sudah diperingatkan, SP kan. SP1, SP2, SP3. Dia sendiri mengatakan sudah berulang kali ya dikasih surat tuh dari Satpol PP untuk segera pindah. Tapi jawaban dia itu nggak masuk akal bener gitu loh. Alasan dia itu katanya dia pengen tahu gitu loh. Alasan digusur itu untuk apa gitu loh. Yang namanya lu digusur di bantaran sungai, artinya rumah kalian itu mengganggu gitu loh, bisa terjadi banjir gitu. Ya ini nggak bisa dipungkiri juga, kalau tinggal di bantaran sungai pasti buang sampahnya di mana kalau nggak di sungai ya kan? Tinggal lempar doang gitu. Ya itulah yang menyebabkan banjir gitu. Jadi ya mereka nggak introspeksi diri, justru malah sekarang mah jadi menyalahkan gubernur gitu. Sampai bapaknya itu menyesal kenapa kemarin anak aku bujuk buat ketemu Pak Gubernur gitu. Kalau ujung-ujungnya dibully. Ya karena anak bapak memang pantas dibully karena ngeyel. Kayak bapak sendiri. Jiwa-jiwa ngeyel si Aura Cinta ini didapat dari keluarganya, dari bapak ibunya ternyata. Biar nggak terlalu panjang, kita langsung aja lihat ke videonya ya. Saat si Aura Cinta ini diwawancarai di TV. Dan ada lagi nih, ketika si bapaknya itu diwawancarai sama wartawan TV ya. Bapaknya tuh bilang gini, ketika si Aura itu pertama kali brojol, si Aura Cinta ini
udah kelihatan aura-aura artisnya gitu katanya. Oke, kita langsung aja lihat bersama-sama si Aura Cinta gimana dia di wawancari TV ya. Katanya ada preman yang mengintimidasi keluarga si, katanya itu suruhan Pemda gitu. Nah ini Pemda harus klarifikasi ini bener nggak ini gitu loh. Bayar preman buat mengintimidasi warga gitu kan. Kalau nggak bener kan ini namanya udah pencemaran ini loh, instansi loh ya kan. Ini udah jelas-jelas disebutkan Pemda gitu loh. Bawaan Pemda si preman itu. Ya kenapa gitu loh Pemda bayar-bayar preman gitu loh. Satpol PP kan juga ada. Ini harus diklarifikasi nih ya si Pemdanya karena sudah disenggol sama si Aura Cinta ini gitu kan. Nah si Aura Cinta ini kan mengatakan sudah dikasih surat SP gitu loh. Sebulan sebelum dibongkar rumahnya itu udah dikasih surat terus-menerus gitu loh. Tapi di sini gue agak aneh aja ngelihatnya gitu. Dia bilang tadi tiba-tiba dibongkar. Padahal pemberitahuannya itu udah sebulan sebelumnya gitu loh. Kok dia bilang tiba-tiba katanya? Kan ini adalah aneh banget gitu ya. Ada ketidaksinkronan gitu loh. Lucu aja sih. Sudah dikasih SP berkali-kali tapi ngerasa diusir seperti hewan gitu loh. Tidak memanusiakan manusia. Ya mau seperti apa, maunya tuh seperti apa. Woi, yang namanya udah dikasih surat SP, surat pemberitahuan ya, surat peringatan atau surat pengeyelan. Itu namanya sudah ya dikasih tahu lah ya kan. Bukan datang tiba-tiba berarti kan. Loh aneh aja gitu. Udah dikasih surat SP sebulan itu dikasih surat terus. Katanya datang tiba-tiba langsung ngegusur. Ya salah kalian sendiri. Kenapa ngeyel gitu loh. Tadi lo bilang tiba-tiba. Ketika ditanya wartawan nggak tiba-tiba. Sekarang lo ngomong tiba-tiba lagi. Datang mobil tank beko gitu. Tiba-tiba ngerobohin rumah. Kan itu surat sudah berkali-kali datang neng gitu loh. Itu artinya tidak secara tiba-tiba. Kecuali surat SP itu datang berkali-kali, nggak lu baca. Ya wajar aja gitu loh. Ya, lu nggak tahu isinya surat itu apa, gunanya untuk apa kan? Ya nggak tahu gitu loh. Lu aja nggak baca suratnya. Dibilang lagi tiba-tiba katanya. Ya kalau warganya ngeyel kayak elu, ya gimana mau nasehatin gitu. Ya gimana ya, udah dikasih hati juga kadang nggak terima juga sih ya kan. Kalau model-modelan kayak gini susah gitu loh. Udah dibilang, udah diperingatin sebulan yang lalu, dikasih surat terus-menerus, kagak dibaca. Aduh, ini gimana ya? Nah, oke kita lanjut. Ini ada video lagi dari bapaknya yang ya, kalau menurut gue sih kepedean banget sih ya. Karena bangga banget punya anak yang ya ngeyel seperti dia mungkin ya. Karena dia ya mungkin ambisi orang tuanya ini pengen anaknya itu jadi artis ya. Jadi ya ketika brojol si anaknya itu udah aura artisnya itu udah keluar katanya. Oke, kita lihat ya. Bahkan pada waktu lahir, baru lahir hari baru proses lahir, itu kelihatan banget aura apa ya, aura cintanya itu aura artisnya itu. Jadi aura artisnya sudah muncul dari lahir, gengs katanya. Wah luar biasa. Tepuk tangan buat bapak ini ya, yang bangga banget punya anak yang super ngeyel ya. Ya kenapa anaknya ngeyel ya karena bapak emaknya juga ngeyel gengs ternyata. Aduh, gimana menurut kalian gengs? Ya kalau dari gua sih ya apa yang dilakukan mereka itu sebenarnya ya tidak tepat ya karena memang mereka tuh tinggal di tanah yang tidak semestinya gitu loh, tanah negara gitu yang memang itu tuh bantaran sungai gitu loh. Ya karena
lihat sendiri lah ya, Jabar dan sekitarnya itu kan rawan banjir gitu kan. Udah tahu rawan banjir, tapi masih tapi bikin rumah di bantaran sungai. Tanahnya bukan tanah sendiri lagi, tanah negara. Mereka suka-suka ngebangun di bantaran sungai. Ketika digusur, protes gitu. Minta ganti rugi kali ya kan. Mungkin cukup satu aja lah anak-anak seperti ini ya. Kita bisa lihat lah dari jawaban-jawaban dia itu ketika ditanya, ya dia tuh sebagai admin pinjol nggak sih? Enggak katanya. Ditanya Cinta mendukung nggak sih dengan praktek-praktek pinjol seperti itu? Enggak. Kalau enggak, kenapa lu jadi artisnya? Itu sama aja lu setuju ya mempromosikan ke orang-orang yang mungkin kekurangan atau miskin untuk pinjol gitu loh. Apakah tujuan lu kemarin yang tidak setuju wisuda dihapuskan biar masyarakat itu banyak yang pinjol gitu? Aduh, ya muter-muternya gitu-gitu aja, gengs ya. Ketika orang tua buntu ya ujung-ujungnya pinjol gitu loh. Ternyata yang bikin iklannya ya ini sendiri gitu. Yang mempromosikan pinjolnya ternyata yang nggak setuju wisudanya dihapus gitu. Ya kan? Ya, gimana menurut kalian? Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman supaya lebih bijak lagi menanggapi sesuatu. Kalau memang kita salah ya akui salah gitu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.